perdagangan internasional nggak? Pastinya yang dulunya di SMA jurusan IPS udah nggak asing lagi tuh sama perdagangan internasional. Nah, di video kali ini saya dan rekan-rekan kelompok 1 akan ngejelasin tentang perdagangan internasional dan kepabeanan. Jadi untuk teman-teman jangan lupa disimak ya. Yang pertama adalah pengertian dari perdagangan internasional sendiri adalah transaksi jual beli melalui kegiatan ekspor dan impor antara kedua belah pihak negara atau lebih guna mencapai keuntungan yang maksimal. Berikutnya adalah adanya ruang lingkup dari perdagangan internasional. Yang pertama adalah perpindahan barang dan jasa, perpindahan dari tenaga kerja, perpindahan dari teknologi, perpindahan melalui investasi asing, dan juga penyampaian informasi melalui adanya stok dari barang dan jasa tersebut. Selanjutnya yaitu adalah teori dari perdagangan internasional. Yang pertama adalah kaum merkantilisme. Mereka berspekulasi bahwa negara akan maju jika melakukan perdagangan dengan negara lain. Berikutnya adalah keunggulan komparatif. Setiap negara akan memperoleh keuntungan jika menspesialisasikan pada produksi dan juga ekspor. Yang ketiga adalah keunggulan mutlak. Nah, dua negara ini harus spesial dalam memproduksi dua jenis barang tersebut. Lalu yang terakhir adalah teori permintaan, di mana setiap pembelian pasti ada namanya permintaan. Untuk yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi dari perdagangan internasional. Yang pertama adanya iptek, yang kedua adanya arus era globalisasi, dan yang ketiga adalah keinginan kerjasama dengan negara lain. Kita bakalan bahas regulasi dan kebijakan pemerintah. Pasti pemerintah pengen dong ekonomi yang stabil dan meningkat bagi setiap negara ya kan. Bagaimana sih peran pemerintah dalam meningkatkan ekonomi ini? Pertama itu adalah meningkatkan mutu UMKM. Kenapa meningkatkan mutu UMKM? Karena bayangkan di satu Semarang aja UMKM sendiri itu lebih dari satu, teman-teman. Yang artinya UMKM sendiri itu memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi di suatu negara gitu. Makanya meningkatkan mutu UMKM itu merupakan salah satu peran pemerintah dalam mendukung perekonomian. Mungkin seperti namanya membuat UU Cipta Kerja, mempermudah tarif ekspor, mempermudah impor barang-barang baku gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah kerjasama pemerintah. Kerjasama pemerintah ini di mana satu negara dengan negara lainnya itu membuat kesepakatan untuk mempermudah para pelaku usaha dalam menyebarkan produk mereka di negara tersebut teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah kebijakan pemerintahan. Yang pertama itu adalah tarif biaya masuk, di mana ketika seorang para pelaku usaha dari luar negeri ataupun dari negara lain ingin memasukkan barang mereka ke dalam negara pabean, maka mereka harus membayar tarif biaya masuk teman-teman ataupun tarif impor. Nah, tarif biaya keluar itu tuh sebesar 0% teman-teman. Kenapa? Karena itu untuk mempermudah para pelaku usaha melakukan ekspor barang-barang mereka ke luar daerah pabean. Yang selanjutnya itu adalah kawasan berikat. Kawasan berikat ini artinya adalah kawasan bebas pajak, di mana para pelaku usaha itu bebas nih teman-teman mau menyimpan ataupun memproduksi barang-barang mereka gitu. Nah, kawasan berikat sendiri itu terbagi 3, kawasan berikat pabean, kawasan berikat khusus, dan kawasan berikat logistik gitu. Nah, selanjutnya ada perjanjian perdagangan internasional. Nah, perjanjian perdagangan internasional ini adalah perjanjian antara satu negara dengan negara-negara lainnya gitu teman-teman, yang didasari oleh hukum internasional. Nah, salah satu organisasi perdagangan internasional yaitu adalah WTO ataupun World Trade Organization. Nah, salah satu bentuk perjanjian perdagangan internasional sendiri itu adalah PTA, Preferential Trade Agreement, dan FTA, Free Trade Agreement. Nah, selanjutnya itu adalah dampak dari perdagangan internasional dalam bidang perekonomian gitu. Yang pertama dampak positif. Yang dampak positifnya pasti adalah meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan investasi asing, meningkatkan pendapatan negara, menjadi devisa negara. Sedangkan pasti dong kalau ada dampak positif pasti ada yang namanya dampak negatif. Nah, dampak negatifnya sendiri itu adalah di mana suatu negara bisa menjadi tergantungan terhadap negara lain gitu. Terus persaingan yang kurang sehat nih antara produk ekspor dengan produk impor dengan produk-produk lokal gitu teman-teman. Artinya jika munculnya persaingan tidak sehat ini, ya itu kesejahteraan masyarakat juga terancam. Selanjutnya kita akan membahas pajak dan cukai di dalam perdagangan internasional. Nah, yang pertama itu terdapat jenis pajak dan cukai dalam perdagangan internasional. Nah, pajak dan cukai dalam perdagangan internasional itu terdapat 3 jenis. Yang pertama ada PPh impor. Nah, PPh impor ini merupakan proses memasukkan barang kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan di mana memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri tersebut. Nah, selanjutnya ada bea keluar. Bea keluar merupakan pajak atas ekspor bahan dasar yang masuk ke perdagangan dunia seperti karet, kelapa sawit, teh, kokoa, dan kopi. Nah, selanjutnya ada bea masuk.
pajak yang dipungut atas barang masuk ke suatu negara disebut bea masuk atau pajak barang impor. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan peran cukai dalam perdagangan internasional. Nah, bea cukai merupakan sebuah lembaga yang memiliki peran krusial dalam menjaga kelancaran perdagangan internasional suatu negara. Dalam konteks Indonesia, peranan dan manfaat bea cukai sangat penting untuk mendukung keberlangsungan bisnis perdagangan internasional. Nah, berikut manfaat dari bea dan cukai dalam perdagangan internasional, yaitu yang pertama ada mengatur dan mengawasi penerimaan negara dan sektor impor dan cukai. Lalu yang kedua ada melaksanakan kebijakan penegakan hukum dan perlindungan. Yang ketiga ada memberikan bimbingan teknis dan arahan bagi pengusaha. Dan yang terakhir itu memfasilitasi transaksi dari perdagangan internasional tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan alur ekspor dan impor. Nah, pada dasarnya teman-teman, alur ekspor sama impor itu sama, hampir sama. Cuman posisinya yang berbeda di antara di importir dan eksportir. Nah, berikut ini aku jelasin tentang prosedur ekspor dan impor. Yang pertama, diawali dengan adanya kesepakatan antara eksportir dan importir. Importir akan menghubungi eksportir untuk melakukan pemesanan barang dengan menerbitkan purchase order atau PO yang biasanya kita kenal dengan PO. Setelah itu, eksportir memberikan penawaran harga sehingga akhirnya disepakati kontrak jual beli atau sales contract. Setelah itu, kontrak disepakati dan importir membuka letter of credit atau LC di bank pembuka sebagai jaminan pembayaran kepada eksportir. Kemudian, letter of credit tersebut dikonfirmasi oleh bank devisa dan diteruskan ke bank koresponden di negara eksportir. Selanjutnya, bank koresponden memberitahukan letter of credit tersebut kepada eksportir. Selanjutnya, eksportir akan menghubungi perusahaan pelayaran atau forwarding agent untuk mengatur pengiriman barang ke negara importir. Setelah barang dikirim, perusahaan pelayaran akan menerbitkan bill of lading atau BOL sebagai bukti pengiriman barang. Eksportir kemudian menyerahkan dokumen pengapalan seperti bill of lading, invoice, checking list ke bank koresponden untuk proses pencairan letter of credit. Setelah itu, bank koresponden akan meneruskan dokumen tersebut ke bank pembuka di negara importir, teman-teman. Setelah dokumen lengkap, bank pembuka akan melakukan pembayaran kepada bank koresponden dan importir wajib melakukan pembayaran kepada pembuka. Dan yang terakhir, importir melakukan proses pengeluaran barang atau in-clearing di pelabuhan atau bandara, dan barang pun dikirim ke tempat importir. Jadi secara garis besar proses ekspor dan impor ini kan hampir sama ya, tapi melibatkan kerjasama antara eksportir, importir, perbankan, dan perusahaan pelayaran, dan prosedur yang terstruktur untuk memastikan kelancaran transaksi dan pengiriman barang. Setelah kelompok kami telah memaparkan penjelasan singkatnya, maka dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional ini dalam kepabeanan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran arus barang antar negara. Nah, proses ekspor dan impor bukan hanya sekedar transaksi jual beli saja loh, tetapi melibatkan berbagai prosedur yang harus dipenuhi dengan peraturan yang telah berlaku. Lalu dengan adanya regulasi dan pengawasan dari pihak bea cukai, diharapkan kegiatan dari perdagangan internasional ini dapat berjalan secara tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi perekonomian negara. Karena itu, sebagai generasi muda, kita juga harus memahami nih bagaimana peran kepabeanan dalam perdagangan internasional, agar kelak kami juga menjadi pelaku usaha yang taat aturan dan dapat mampu bersaing dalam pasar global. Setelah kami sudah memaparkan materi-materi secara lengkapnya dan telah disampaikan juga simpulannya, semoga dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Terima kasih semuanya.